Okay, good morning everybody. I will teach you English lessons that is about things around me. Things around me, ya, yang artinya dalam bahasa Indonesia benda-benda atau barang-barang yang ada di sekitar saya, ya, itu maksudnya. Jadi ini things artinya benda-benda atau barang-barang, ya, yang ada di sekitar atau di sekeliling saya, itu maksudnya, ya. Jadi kalau kita mau menanyakan sesuatu benda, ya, atau benda-benda apa aja yang ada di sekitarmu, kita lihat di poin pertama ini, ya, asking information, menanyakan informasi, ya. Coba kita lihat, si A mengatakan, bertanya, how many things around you? Ada berapa banyak benda-benda di sekitarmu? Anda boleh menjawab, there are two things around me. Misalnya, ya, ada dua benda-benda atau ada dua barang-barang di sekitar saya. Itu kalau bertanya, menanyakan benda, ya. Coba contoh yang kedua, how many English dictionaries on the desk? Ada berapa banyak kamus bahasa Inggris di atas meja belajar itu, ya? Meja belajar, ya. Ada berapa banyak, ya? Boleh kau jawab seperti ini. There are 3 English dictionaries on the desk. Ada 3 buah kamus bahasa Inggris di atas meja belajar itu, ya. Boleh juga seperti ini. How many houses are there beside of your house? Ada berapa banyak rumah di sebelah rumahmu itu, ya. Boleh kamu menjawabnya seperti ini. There are 5 houses beside of my house. Ada 5 buah rumah di samping atau di sebelah rumah saya, ya. Oke, jadi untuk menanyakan itu perlu juga saya ajarkan sama kalian mengenai grammarnya, tata bahasanya, yaitu tentang artikel, ya. Artikel itu dalam bahasa Inggris and the, ya. Jadi ada 3 artikel, ya, and the, ya. Bagaimana pemakaiannya? Coba kita lihat kemari. Artikel is used before a word that starts with consonant. Ya, tahu artinya? Ya, maksudnya kata ini digunakan sebelum sebuah kata yang dimulai dengan konsonan. Apa itu konsonan, Dek? Konsonan itu huruf mati, ya. Itu maksudnya kalau ya, pemakaian Kita lihat contoh di sini. There is a pen in my pocket. Ada sebuah pulpen di dalam kantong saya. Pocket artinya kantong, deh, ya. Itu kantong, ya. Kita perhatikan letak daripada ya. Dia selalu dimulai, ya, sebelum kata ini. Konsonan tadi saya bilang, ya. Mana konsonannya? Ini P, ya, huruf P, ya. Nah, jadi kita letakkan di sini a pen, ya, karena P huruf mati, konsonan, ya. Oke, contoh saya ulangi, ya. There is a pen in my pocket. Ada sebuah pulpen di dalam kantong saya. Contoh yang lain, perhatikan. There is a dog in my house. Ada seekor anjing di dalam rumah saya. Ya, kita perhatikan nya. Diletakkan sebelum konsonan D. Ini huruf mati juga, ya, D, ya. Nah, coba perhatikan ini, ya, D, ya. Maka untuk menyatakan seekor, ya, kita tuliskan a dog, ya. Contoh yang berikut. There is a car in my garage. There is a car in my garage. Ada sebuah mobil di dalam garasi saya.
dalam garasi mobil saya ya. Itu artinya. Perhatikan ini, dituliskan sebelum konsonan. Contoh nomor 4, there is a book on my desk. Ada sebuah buku di atas meja belajar saya. Ini perhatikan, juga diletakkan sebelum sebelum konsonan ya. Oke, itu penggunaan atau peletakan kata Sekarang kita melangkah ke pemakaian kata n. Menyatakan seorang juga boleh, seekor juga boleh ya. Contohnya kita lihat tadi ya, artikel n. Artikel n is used before a word that starts with a vowel or vokal. Tahu artinya vokal ya? Vokal itu huruf hidup. Contohnya A, I, U, E, O. Oke? Nah, orang biasa ya. Oke? Oke, listen to me please. Ya. A, I, U, E, O. Itulah vokal ya. Coba kita perhatikan pemakaiannya. There is an egg in a basket. Apa artinya deh? Ada sebutir telur ya di dalam sebuah keranjang. Itu ya, coba perhatikan ini. Ya. Ini tadi ada vokal ya. Ini dia vokal, huruf hidup ya. Maka n-nya ini kita letakkan sebelum vokal tadi. Ini ya tanda panah. Maka n untuk menyatakan sebutir n kita tuliskan ya. Sekali lagi, there is an egg in a basket. Ada sebutir telur di dalam sebuah keranjang. Ya, oke. Contoh nomor 2. There is an apple in the refrigerator. You know the meaning of refrigerator? Kulkas, lemari es ya, kulkas ya. Ya. Ada sebuah buah apel di dalam kulkas itu. Ya, contoh yang ketiga. There is an umbrella in my car. Coba perhatikan, menyatakan payung ya. Dimulai dengan huruf vokal U ya kan? Ini tadi ada U ya. Nah, maka kita letakkan menyatakan sebuah pakai N, jangan pakai E ya. Harus pakai N. Saya ulangi sekali lagi. There is an umbrella in my car. Ada sebuah payung di dalam mobil saya. Contoh yang keempat. There is an old man in front of my house. Ada seorang orang tua di depan rumah saya. Ya, perhatikan menyatakan seorang orang tuanya. Lihat, N-O dimulai dengan vokal O ya. Ini ada O kan? Nah, itu huruf vokal ya, huruf hidup ya. Maka sekali lagi saya bilang, there is an old man in front of my house. Ada seorang orang tua di depan rumah saya. Oke, number 5. There is an ibex in the zoo. Ayo, siapa tahu arti daripada ibex? Sejenis kambing hutan. Ya, sejenis kambing hutan. Ya, jadi kita bikin contoh seperti ini boleh ya. Kalau kita mengatakan ada seekor kambing hutan di dalam kebun binatang itu, inilah dia. There is an ibex in the zoo. Ya, kalian boleh membuat seperti itu ya. Oke, kita lihat yang berikut. Artikel the. Bagaimana pemakaiannya nih? Kita perhatikan. We use the in front of nouns mentioned before. Apa maksudnya? Kita menggunakan kata the ini, artikel the ini di depan kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang sudah disebutkan sebelumnya. Contoh kita perhatikan ya. My mother buys a skirt. You know the skirt? Inilah misalnya ya. Apa itu skirt? Rok ya, yang dipakai untuk siapa tahu? Perempuan atau laki-laki? Perempuan ya, wanita ya. Oke, inilah dia skirt ya. Skirt ya. Oke, kita perhatikan sini. My mother buys a skirt from a department store. Iya. Apa ini artinya? Ibu saya membeli sebuah rok dari toko serba ada. Toko serba ada ya. A department store. Toko serba ada artinya ya. Nah, jadi kita sudah bicarakan skirt kan?
kita mau menggunakan kata apa tadi? Kata the ya. Nah, perhatikan. I like the skirt actually. Tahu artinya deh? Artinya saya sebenarnya menyukai rok tersebut. Rok itu ya, rok tersebut sama artinya ya. Jadi ini diletakkan di depan kata benda sesudah apa yang dibicarakan terlebih dahulu, ya. Sudah disebutkan lebih dahulu, maka kita ulangi lagi dia pakai the. Contohnya, I like the skirt actually. Saya sebenarnya menyukai rok itu. Contoh nomor 2, my father buys a car from a showroom. Ayo, siapa tahu showroom? Itu tempat untuk menjual mobil atau sepeda motor, ya. Sekaligus mempertunjukkan untuk mau dijual, ya. Jadi contohnya saya bikin seperti ini. My father buys a car from a showroom. Ayah saya membeli sebuah mobil dari sebuah tempat pertunjukan mobil atau barang-barang elektronik atau sepeda motor yang mau dijual, ya. Sekarang kita bikin penggunaan the, ya. Perhatikan. I like the car actually. Saya sebenarnya menyukai mobil itu. Perhatikan kata the-nya. Tadi udah dibicarakan di atas sebelumnya kan? Car, ya. Nah, sekarang kita tuliskanlah pemakaian the-nya. I like the car actually. Oke, kita melangkah kemari deh. Ini juga mengenai grammar. Yang ketiga, singular and plural. Apa artinya deh? Ya, singular itu artinya tunggal, sedangkan plural artinya jamak. Ya, singular kata benda yang tunggal, satu ekor, satu orang, satu buah, ya, atau sekuntum itu artinya ya. Jadi kalau ini lebih dari satu. Bagaimana cara merubah yang tunggal menjadi jamak? Contoh, ya, menyatakan jendela, window, ya, ini menjadi windows, tambahkan aja s. Tetapi ingat deh, tidak selamanya kata benda tunggal itu kita rubah menjadi jamak harus ditambah dengan s. Oh tidak, bukan seharusnya, ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Bottle, ya. Ini menjadi bottles, ya. Kemudian dash ini berubah menjadi dash, ya. Nah, ini tadi yang saya katakan. Yang number 4, box, kotak. Kalau kita mau membuat menjadi jamak, jangan kau bikin hanya s. Tidak boleh. Peraturan atau tata bahasa orang Inggris ini berubah menjadi boxes, ya. Boxes menjadi kotak-kotaknya lebih dari satu, ya. Oke, kalau menyatakan jam tangan, ya. Watch ini menjadi watches, ya, menjadi watches. Dan itu kalau menyatakan yang tunggal menjadi jamak. Kemudian ini lagi, perhatikan, menyatakan anak atau anak-anak, ya. Kalau ini child, anak-anak itu jumlahnya satu orang. Kalau lebih dari satu orang, jangan kau bikin s, tetapi seperti ini dia. Child berubah menjadi children, ya, children. Once again please, children, ya. Oke. Ya, yang berikut number 7, coba. Ini juga woman, ya, woman, seorang ibu. Satu orang ibu-ibunya, ya. Kalau mau bikin jamak, jangan kau bikin womans, ya. Ini juga pronunciation-nya, perhatikan pengucapannya. Jangan kau ucapkan womans, melainkan women, ya, women, ya. Ada 5 orang ibu-ibu di depan rumah saya. Macam mana bahasa Inggrisnya? There are 5 women in front of my house, you know. Itu contohnya, ya kan? Oke, the last. Oke, perhatikan number 8, mouse. Ya, siapa suka melihat tikus misalnya, ya. Ini satu ekor tikus. Jadi kita bisa boleh bikin a mouse. Tapi kalau lebih dari satu tikusnya, ini berubah menjadi mice, ya. Jangan coba-coba kau bilang sama orang tuamu, my father actually I like to eat mouse, ya.
boleh juga Pak bilang seperti itu, kalau memang bisa dimakan ya. Nah, jadi untuk yang dari tunggal berubah menjadi jamak seperti ini adanya, you know. Oke. I think that is all. Kalau nanti kalau Anda ingin membuat atau menanyakan benda-benda apa yang ada di sekitarmu, seperti yang sudah saya terangkan tadi lah, kau ucapkan, kau ungkapkan kepada teman-temanmu, ya. Jadi untuk ini dari mulai jam 9 nanti sampai jam 10 saya kasih nanti tugas melalui Google Class, ya. Nanti saya share sama kalian tugasnya, ya, sama seperti ini juga, ya, merubah dari kata-kata benda yang tunggal menjadi kata benda yang jamak, ya. Nanti saya share, tolong dibuka Google Classroom-nya, oke? Oke. I think that is all. See you again. Thank you.